warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan bagian subbab A dan bagian subbab B. Bagian subbab A, perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Setiap daerah mempunyai makanan khas yang menjadi bagian dari ciri khas daerah tersebut dan dapat menjadi bagian dari daya tarik untuk pariwisata selain kekayaan alam dan kesenian. Makanan khas daerah masih dapat dikembangkan, baik kuantitas maupun kualitasnya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, juga untuk dijual ke daerah lain dan atau wisatawan atau pendatang. Ikon kuliner Indonesia saat ini diwakili oleh 30 jenis makanan khas Indonesia. Makanan ini terdiri atas makanan pembuka, makanan utama, dan makanan penutup yang dipilih dari seluruh Nusantara. Makanan ini menjadi hidangan yang wajib disajikan pada acara internasional. Ketersediaan satu tempat atau area yang menyediakan produk-produk khas daerah tentu adalah dukungan akhir yang harus juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Potensi daerah yang kaya dan dukungan serta peluang pasar membuat makanan khas daerah menjadi pilihan potensial yang ditekuni untuk wirausaha. Makanan khas daerah atau makanan tradisional sangat potensi dikembangkan karena berbasis pada bahan baku yang tersedia di sekitarnya. Khas bahan baku, cara memasak dan filosofi dari makanan khas daerah selalu menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun internasional. Pengembangan makanan khas daerah dapat dilakukan dengan memodifikasi cara pengolahan dan pengemasan. Berbagai jenis wirausaha menjadi alternatif dalam pemilihan ide bagi calon wirausahawan. Jenis wirausaha ini disesuaikan dengan banyak hal, baik keahlian, minat dan kesukaan, maupun berdasarkan ketersediaan bahan baku yang ada di sekitarnya dan peluang yang ada. Ada pesan moral dan motivasi yang sangat kuat dan melekat dari seorang dosen kewirausahaan senior di Fakultas Teknologi Pertanian IPB di era Sono Wijandi SC almarhum, yaitu selama manusia masih makan, maka bisnis makanan dan minuman tidak akan pernah mati. Hampir di setiap daerah mempunyai makanan khas. Misalnya Medan dengan bika Ambon dan sirup markisa, Padang dengan dadih dan rendang, Sukabumi terkenal dengan mochi, Yogyakarta dengan bakpia. Termasuk di bagian subbab B, sistem pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Produk makanan khas daerah terdiri atas makanan dan minuman khas daerah. Makanan dapat dibagi menjadi makanan kering dan makanan basah. Produk makanan dapat juga dikelompokkan menjadi makanan jadi dan makanan setengah jadi. Produk makanan hewani khas daerah. Makanan khas daerah hewani adalah makanan khas daerah yang bahan utamanya berasal dari bahan hewani seperti ayam, daging, sapi, ikan telur, dan sejenisnya. Beberapa contoh produk makanan khas daerah hewani yang ada di Indonesia misalnya telur asin, dadi, dan rendang. Ketiga produk ini sudah cukup dikenal di Indonesia dan masih bisa terus dikembangkan baik mutu produknya maupun kemasannya. Telur asin adalah makanan yang berbahan baku telur, mayoritas telur bebek, yang dilakukan proses pengawetan dengan cara pengeraman atau diasinkan. Penambahan garam tujuan untuk mengawetkan produk dan memberi cita rasa khas pada telurnya. Setelah dilakukan pengeraman, telur tersebut menjadi awet sampai 30 hari pada suhu ruang. Yang kedua, dadi. Dadi atau dadia merupakan hasil fermentasi secara alamiah air susu kerbau dalam tabung bambu yang sudah lama dihasilkan di Sumatera Barat. Yang ketiga, rendang. Rendang adalah makanan yang berbahan dasar daging sapi, mempunyai cita rasa pedas yang dalam pembuatannya diperkaya dengan campuran dari berbagai bumbu dan rempah-rempah.
terutama cabai merah dan kelapa. Yang kedua yaitu produk makanan nabati khas daerah. Makanan khas daerah nabati adalah makanan khas daerah yang bahan utamanya berasal dari bahan nabati seperti dari sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, kacang-kacangan, dan sejenisnya. Beberapa contoh produk makanan khas daerah hewani yang ada di Indonesia, misalnya asinan, fruit leather atau kulit buah, dan mochi. 1. Asinan. Asinan merupakan jenis makanan yang terbuat dari buah-buahan atau sayuran segar yang diberi kuah dengan paduan berbagai jenis bumbu, terutama cabai, gula, dan pengasam atau asam jawa atau cuka makan. Kedua, fruit leather. Fruit leather adalah jenis makanan dari buah-buahan yang sudah diproses dengan cara penghancuran buah, pencetakan, yang kemudian dikeringkan. Yang ketiga, mochi. Mochi adalah makanan yang terbuat dari ketan yang ditumbuk sehingga lembut dan lengket, kemudian dibentuk sesuai selera. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.